Perbedaan yang sangat signifikan ya antara bekerja di Asia Tenggara dan hidup di Eropa itu lebih ke perbedaan dan tantangan untuk mengenal dan memahami budaya Eropa yang tidak mudah. Atau PMI yang mendapat peluang menikah dan memutuskan pindah negara lebih ke persiapan mental. Halo sahabat Ruanita, selamat datang di podcast PMI Stories atau cerita-cerita pekerja migran Indonesia episode kedua hari ini. Kembali lagi bersama saya Dewi Lubis, PMI di Singapura, dan di episode kali ini kita akan berdiskusi dengan Kak Sari yang dulu bekerja sebagai PMI di Singapura dan sekarang sudah pindah serta menetap di Swedia setelah menikah. Kita akan dengar nih cerita tentang perjalanan karirnya, transisi hidup antar negara, dan bagaimana membangun kehidupan baru di Eropa. Halo Kak Sari, apa kabar? Halo Kak Dewi, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Dewi apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Kak. Oh ya, boleh dong kita kenalan dulu. Terus berapa lama dulu Kak Sari bekerja di Singapura dan sekarang apa saja sih aktivitasnya selama di Swedia? Baik, saya dahulu bekerja di Singapura selama 9 tahun. Sekarang aktivitas saya di Swedia, selain menjaga rumah dan belajar bahasa, saya juga bekerja di sebuah restoran. Oke, kita masuk ke segmen satu nih untuk mengangkat pengalaman kerja, kondisi kerja, dan kompetensi sebagai PMI di negara maju seperti di Singapura. Tempat Kak Sari memulai perjalanannya sebagai PMI dan apa yang memutuskan Kak Sari pindah ke Swedia. Oke, Kak, apa sih alasan Kak Sari memilih bekerja sebagai PMI di Singapura pada waktu itu? Alasan memilih bekerja sebagai PMI di Singapura dahulu karena saya melihat dan memahami kondisi perekonomian saya waktu itu, dan saya tahu saya tidak akan mampu memberikan rasa aman secara finansial untuk diri saya sendiri dan kedua putra saya. Untuk sektor waktu Kakak bekerja di Singapura, apa yang Kak Sari kerjakan dan seperti apa tanggung jawabnya pada masa itu? Sektor yang saya kerjakan pada sektor domestik, dan tanggung jawab saya lebih ke nursery dan caregiver, karena saya memiliki keterampilan menjaga dan mengasuh anak kecil. Untuk tantangannya tuh gimana Kak sehari-hari dalam pekerjaan? Banyak tantangan sehari-hari dalam pekerjaan saya adalah contohnya ya, ketika anak yang saya asuh mereka punya tantrum atau sedang rewel, dan juga ketika mereka sedang sakit. Itu yang tantangan terbesar. Yang lainnya Oke, saya rasa oke. apa sih yang ngebantu Kak Sari berkembang pada masa itu? Apakah karena misalnya ya bahasa atau training, komunitas, Hmm. atau ada support system sendiri? Hal yang membantu saya berkembang waktu itu dan apa bisa fokus bekerja ya, komunitas dan support system itu saya akui sangat bagus, dan komunitas yang yang saya bergabung ya waktu itu yang saya temukan itu mereka mempunyai banyak kegiatan positif, dan kita jadi menghabiskan waktu pada hari libur itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian dukungan dari kedua orang tua saya yang bertanggung jawab penuh menjaga anak-anak saya. Jadi membuat saya merasa tenang. Jauh dari mereka itu saya bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi support keluarga yang paling penting. Support keluarga memang power banget ya Kak ya. Power, yes. Nah, dulu sempat kepikiran nggak sih sebelumnya tuh kalau akhirnya hidup Kak Sari akan berubah sampai pindah negara dan kini menetap di Swedia. Dan apa sih motivasi Kakak pindah ke Swedia? Tidak pernah sama sekali, tidak sekalipun terlintas bahwa saya akan berubah dan menentukan untuk pindah negara. Motivasinya ketika itu saya percaya kepada pasangan saya bahwa meninggalkan Indonesia mungkin akan membawa sesuatu yang baik di
di masa depan seperti itu. Jadi saya waktu itu percaya sepenuhnya dan alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita ingin menggali perpindahan internasional karena relasi, keluarga, adaptasi sosial, dan pembentukan identitas baru. Itu pasti perubahan yang besar sekali ya, Kak, dalam hidup Kak Sari, bukan hanya negara, tapi juga cuaca, sistem sosial, dan lingkungan. Nah, tadi di segmen 1, Kak Sari sudah bercerita alasan pindah ke Swedia. Sekarang kita pengen tahu nih bagaimana proses visa dan kepengurusan administrasinya nih Kak. Em, Proses saya pindah ke Swedia karena saya memiliki hubungan dengan laki-laki dari Swedia itu satu, dan saya mengajukan visa ikatan famili yang mengizinkan saya tinggal dalam jangka waktu lama dan memperbolehkan saya untuk bekerja. Dan itu memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Pas 1 tahun sih waktu itu. Cukup lama juga ya 1 tahun Kak. Lama nunggunya. Oke. Nah, apa sih shock terbesar waktu pertama kali Kak Sari tinggal di Swedia? Itu kan pasti ada tuh ya, entah itu cuaca, bahasa, budaya keluarga. Gimana tuh Kak? Shock terbesar itu cuaca ya yang paling bikin kaget. Karena di Swedia memiliki 4 musim yang berbeda dan setiap musim memiliki suhu udara yang berbeda. Dan pas saya datang itu kebetulan pas dimulainya musim dingin, winter. Em, Tantangan berikutnya adalah bahasa. Ini tantangan yang sangat besar karena Swedia sebagai salah satu negara Skandinavia memiliki bahasa mereka sendiri. Bahasa Inggris juga digunakan dengan baik, jadi saya tidak menemukan kesulitan. Tapi untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal ya, atau kita ke coffee shop, ke cafe, kita dituntut untuk memahami at least basic dari bahasa Swedia. Dan Oke. budaya keluarga juga menjadi hal menarik yang mengejutkan, karena budaya mereka sangat berbeda dengan budaya kita di Indonesia. Sangat-sangat berbeda. Iya, gitu. Ya, I see. Nah, Kak, bagaimana dengan kehidupan Kakak setelah tinggal di Swedia? Apakah Kak Sari bekerja lagi, kuliah, atau fokus di keluarga? Setelah pindah ke Swedia, karena residen permit saya itu memperbolehkan saya bekerja, dan di sini kesetaraan itu sangat penting antara pria dan wanita. Jadi meskipun istilahnya saya hanya bisa duduk duduk manis ya di rumah, tapi bekerja itu penting karena menunjukkan bahwa kita mau dan ingin ikut berkontribusi di negara ini. Karena sebagai seorang yang bekerja, kita akan mempunyai kewajiban membayar tax, membayar pajak ya, dan kemudian kita akan diberikan seperti dana pensiun gitu di kemudian hari. Saya juga belajar bahasa di sini. Saya ikut kelas online, dan pekerjaan saya itu paruh waktu selain mengurus keluarga juga. Dan kelas online ini ditujukan untuk sebelum saya join ke yang actual kelas di sekolah bahasa. Oh, Seperti berarti itu. memang mengolah lagi agar bisa bahasa Swedia Iya, ya, Kak? iya, Oke. memudahkan integrasi. Ya. Apa tantangan terbesar dalam integrasi sosial di Swedia, Kak, untuk saat Nah, ini? ini menarik sekali. Tantangan terbesar dalam integrasi sosial di Swedia, khususnya saat ini ya, sedang banyak-banyak sekali masalah. Sangat menarik untuk diperbincangkan juga, tapi karena saya nggak terlalu tahu tentang banyak hal, jadi ini menurut opini saya ya. Integrasi sosial di Swedia mengalami pergeseran yang sangat besar. Dari dahulu itu mudah mendapat pekerjaan dan menjalin hubungan dengan orang Swedia. Sekarang menjadi kesenjangan sosial yang dikarenakan tuntutan kemandirian dan kemahiran berbahasa dari pribadi masing-masing ya. Jadi kalau kita mau beradaptasi ya, pinter-pinter kita sendiri harus belajar seperti itu. Nah, sekarang ada pergeseran di situ. Jadi integrasi sosialnya semakin senjang yang menyebabkan 40% dari kaum pendatang merasa tidak terintegrasi. Tantangan sosial yang terjadi, banyaknya wilayah yang dihuni oleh pendatang menjadi lokasi yang
rawan kriminalitas karena banyaknya jumlah pengangguran ya. Jadi itu apa Mm-mm. sangat manusiawi ya. Kalau nganggur ya maunya apa? Pasti ya bikin bikin ribut kan. Betul Perbedaan yang ya. besar antara bahasa dan budaya juga menjadi penyebab terbesar kesenjangan sosial karena memang benar-benar budaya di Swedia itu ah, jauh berbeda dari negara-negara lain pada pada umumnya. Wah, keren banget nih Kak Sari menjelaskan tentang integrasi sosial di Swedia dan saya juga jadi dapat pemahaman baru nih. Hmm, Ah, oh ya, kasih. Kak Sari, Hmm. itu kan tadi tentang integrasi sosial ya di Swedia. Nah, kalau untuk perbedaan signifikan selama Kak Sari bekerja di Asia Tenggara dan hidup di Eropa itu apa, Kak? Perbedaan yang sangat signifikan ya antara bekerja di Asia Tenggara dan hidup di Eropa itu lebih ke perbedaan dan tantangan untuk mengenal dan memahami budaya Eropa yang tidak mudah. Juga perbedaan antara penghasilan atau gaji setiap bulan yang jauh lebih besar di Eropa tentunya. Untuk peran komunitas sendiri atau teman-teman atau pasangan selama Kakak dalam proses beradaptasi seperti apa? Alhamdulillah selama ini sudah banyak mengenal teman-teman yang sama-sama dari Indonesia, tapi support mereka sangat baik, menjaga komunikasi dengan baik karena kita ada grup-grup WhatsApp. Tapi untuk yang benar-benar ketemu rutin itu susah ya, karena mereka kebanyakan di sini mempunyai anak kecil. Jadi Senin sampai Jumat suami mereka bekerja, terus Sabtu Minggu pasti mereka menghabiskan waktu dengan suami dan keluarga sendiri gitu. Jadi sebatas komunikasi yang baik sih selama ini. Kalau pasangan saya berperan Oke. sangat penting dalam proses saya beradaptasi karena sangat bisa Iya, menerima ya, oke, sangat paham. Tentunya kalau sangat pasangan paham. akan jauh lebih paham ya Kak, kalau kita berada Iya, di wilayah-wilayah tertentu. Oke, iya. sekarang kita masuk ke segmen terakhir yang memunculkan refleksi, insight, dan pesan perjalanan dari Kak Sari. Di bagian akhir ini kita ingin mendengar pembelajaran bagi pekerja migran Indonesia lainnya. Kak Sari, bagaimana Kak Sari melihat identitas diri sekarang? Apakah masih merasa sebagai PMI, orang Indonesia di luar negeri, atau identitas baru lainnya? Makasih Kak Dewi. Em, sampai sekarang pun saya tetap merasa sebagai orang Indonesia di luar negeri. Karena masih baru 16 bulan dan masih belajar memahami bahasa Swedia yang pasti. Jadi masih agak merasa asing dan belum belum sepenuhnya berintegrasi. Kalau untuk basic ya, basic komunikasi karena saya kebetulan bekerja di restoran sebagai waitress sama kasir mencakup gitu semuanya. Untuk basic ketika kita ngobrol ke customer itu alhamdulillah sudah bisa, tapi untuk selebihnya kan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipahami dan dipelajari. Jadi saya masih merasa asing di situ. Kak, kita pengen denger nih, apa sih yang sebaiknya dipersiapkan PMI yang berpeluang menikah, apalagi sampai pindah negara Mhm. kedua, secondary migration, menurut pandangan Kak Sari? Oke, sebaiknya persiapan yang seseorang atau PMI yang mendapat peluang menikah dan memutuskan pindah negara lebih ke persiapan mental dan perbanyak pengetahuan tentang budaya dasar di negara tujuan. Dan jika masih memiliki banyak waktu dan kesempatan belajar, sebelum pindah usahakan pahami dan kuasai bahasa mereka. Karena itu kunci penting yang pasti akan dibutuhkan. Jadi kayak Jerman, Prancis, Swedia, mereka memiliki bahasa nasional berbeda ya. Jadi sangat-sangat penting. Kalau boleh tahu, pesan singkat apa nih yang ingin Kakak sampaikan kepada pekerja migran Indonesia di luar sana yang sedang membangun Oke. masa depan mereka di luar negeri? Hmm. Untuk teman-teman PMI yang sedang berjuang dan membangun masa depan kalian di luar negeri, jangan menganggap usaha kalian ini adalah beban, karena kalian hanya akan merasa motivasi itu datang dan pergi untuk melewati hari-hari begitu saja. Jadi kayak bangun tidur, kerja, kelar kerja, ya udah gitu-gitu aja gitu. Jangan ya. Penting
untuk memahami usaha dan perjuangan kalian jauh dari keluarga ini adalah sebuah bentuk proses. Anggaplah seperti kalian sekolah. Jadi, kalian sendiri yang menentukan kapan kalian ingin berhenti dan memegang sertifikat lulus. Kapan kalian ingin bicara ke diri sendiri, aku siap sekarang, aku berhenti dan siap sekarang. Aku siap menghentikan proses ini dan akan membawa jerih payah aku untuk kembali ke tanah air dan memulai usaha sendiri dan menciptakan bentuk kemandirian dan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Karena ketika itu sudah di dalam mindset kalian, kalian akan merasa merdeka dan insya Allah bahagia. Buatlah uang yang bekerja untuk kalian, bukan kalian bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Itu aja. Wah, sangat mendalam. Terima Terima kasih banyak kasih Kak Kak Sari Dewi. sudah berbagi pengalaman dari Singapura sampai Swedia hari ini. Semoga cerita ini membuka perspektif baru tentang kehidupan PMI dan orang Indonesia di luar negeri yang tidak hanya bekerja, tetapi juga sedang membangun kehidupan dan masa depan mereka. Nah, buat teman-teman Terima yang kasih. ingin terhubung, bertanya atau sekedar berbagi pengalaman sebagai PMI, kalian bisa bergabung dan terhubung dengan komunitas PMI lainnya melalui platform Ruanita. Tentunya melalui kanal YouTube Ruanita, Rumah Aman Kita. Sahabat Ruanita bisa mendengarkan audio podcast di mana saja dan jangan lupa wajib di-subscribe. Jangan ragu untuk reach out. Kita tumbuh lebih kuat kalau saling mendukung. Jangan lupa juga untuk follow Instagram ruanita.indonesia dan podcast Ruanita lainnya seperti Spotify Rumpita, Spotify Jibar Jabar Indonesia Women Award supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan kalau kamu merasa episode hari ini bermanfaat, boleh banget kalian kasih a like, share ke teman-teman, atau komen pengalaman kamu ya. Teman-teman juga bisa nih follow dan dukung Ruanita di sosial media. Follow, subscribe, dan like konten-konten kami, atau kunjungi website resmi kami di www.ruanita.com untuk info program, kegiatan, dan ruang-ruang belajar bersama. Saya Dewi Lubis, PMI di Singapura, dan host audio podcast PMI Stories. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, tetap sehat dan kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!